Selamat pagi, Salam. Saat ini kita sedang berada di dalam acara siaran Pancaran Kasih Indonesia. Pemirsa yang ada di rumah, akhir-akhir ini ada begitu banyak fenomena yang terjadi di depan mata kita. Ada begitu banyak fenomena yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Saat ini Indonesia dilanda dengan pandemi Corona-19, COVID-19. Dan ini cukup meresahkan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Bahkan berita terakhir, saya mendengar bahwa Amerika akan mengklaim, Amerika dengan Israel akan mengklaim Cina untuk bertanggung jawab lewat pandemi corona yang saat ini mendunia. Namun kita tidak berbicara dunia, kita berbicara tentang Indonesia yang mengalami berbagai macam tekanan sehingga mempengaruhi ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, yang lucu, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bahkan kita sendiri sebagai warga negara Indonesia, muncul fenomena baru. Muncul para orang-orang yang mengatasnamakan pemuka agama, yang mengatasnamakan petinggi-petinggi agama, lalu mulai mempretel keberadaan agama-agama yang bukan agamanya. Nah, secara rasio, bahwa kalau saya orang Kristen, lalu saya bahas kitab sucinya orang Islam, itu namanya lucu. Itu namanya ngawur. Itu namanya ngarang. Kenapa? Saya bukan orang Islam. Mana mungkin saya tahu lebih dalam tentang Al-Quran. Tapi kalau mau bertanya tentang Alkitab, saya bisa jawab. Itu yang sekarang sedang terjadi. Nah, sedikit saya menggali tentang yang namanya Tritunggal. Di Kristen itu terkenal atau yang paling utama yaitu pemahaman tentang Tritunggal. Namun Tritunggal itu sendiri salah dipahami oleh orang-orang yang bukan agama Kristen. Nah, sebelum saya mengupas tentang yang namanya Tritunggal, saya mau beri pemahaman dulu bahwa di dunia ini ada Alkitab, ada Bible yang sedang beredar, yang sedang dipergunakan oleh berbagai macam orang. Namun setahunya saya hanya 2 versi Bible. Yang pertama, Bible yang dipakai oleh seluruh dunia. Bible yang dipakai oleh seluruh dunia, yang walaupun dalam bahasanya berbeda-beda, tetapi isinya sama. Tapi ada satu Bible yang namanya Injil Barnabas. Nah, Injil Barnabas ini adalah Injil yang isinya kontroversi dengan isi yang ada di dalam Injil yang dipakai oleh orang Kristen yang ada di dunia ini. Nah, Injil Barnabas ini adalah Injil yang dipakai untuk menyerang orang Kristen yang menggunakan Bible seperti saat ini. Nah, ada banyak tokoh-tokoh agama atau yang disebut dengan, minta maaf, dari kaum muslim itu ada ustaz. Tetapi saya melihat ada ustaz yang cara berpikirnya berpikir Islam. Ada ustaz-ustaz yang cara berpikirnya untuk mengutak-atik
praktik agama lain yang bukan agamanya dia. Jadi sekali lagi, kalau ada hamba Tuhan yang mentoleransi dengan hal-hal seperti ini tidak benar. Nah, ini harus diluruskan. Nah, akhir-akhir ini saya melihat ini ada satu ustadz namanya Yahya Waloni. Dia memang kalau saya lihat dia ini mengaku orang Kristen. Tapi sebenarnya di dalam otaknya dia hanya kulitnya saja tentang Kristen. Kalau dia orang Kristen yang benar, tidak mungkin dia pindah agama. Tidak mungkin dia mualaf. Tapi karena dia orientasinya salah, sehingga dia mau pindah agama, mau cari yaitu perutnya. Dia mau memberi makan perutnya. Bohong kalau dikatakan, oh bukan uang yang dicari. Itu bohong. Lalu dia mulai mempretel tentang kekristenan. Padahal dia sendiri tidak mengerti, tidak paham tentang Kristen. Dia lebih banyak berbicara tentang biografinya dia. Dia seorang rektor, mantan rektor. Padahal dia ini ngawur. Dia ini bukan seorang mantan rektor dari STT yang namanya STT Calvinis. STT Calvin yang katanya dia rektor. Di Manado maupun di Sorong sana. Setelah dikonfirmasi, di Sorong sana dia ini orang pembohong. Dia tidak pernah menjadi seorang rektor. Nah, mengenai itu ya biarlah itu ranah pemerintah. Kalau dia membuat yang namanya plagiat, memalsukan data. Dia memalsukan data itu urusan dia. Tetapi yang menjadi urusannya sekarang yaitu dia itu harus mempertanggungjawabkan dengan setiap kata-kata yang dia sampaikan. Bahwa katanya dia mengatakan bahwa Alkitab itu, Bible itu enggak benar. Bible itu katanya dari hadis. Mana mungkin Alkitab itu, Injil dikutip dari hadis. Hadis itu setahunya saya dari Al-Quran. Ini kan pembohongan. Lalu ini yang namanya menyesatkan umat. Mari kita dengar komentarnya, sedikit komentarnya kita dengar. Tapi kita mesti pakai cara Syekh Abdul Qadir Jailani. Menyangga lawan menggunakan agama lawan. Kita lawan. Nah, kalau dia mau singgung soal Al-Quran, Allahu Akbar. Dalam Islam ini banyak yang punya kompetensi dan kemampuan. Kesimpulannya, kitab Kristen itu standarnya adalah hadis dan doa. Apa ya? Standarisasi keaslian, legalitas daripada Bible Kristen, New Testament. Ya, Bapak Ibu, sudah dengar dia mengatakan bahwa Injil, New Testament, Perjanjian Baru itu dikutip dari hadisnya, tapi yang ekornya dia bisik-bisik, jadi nggak jelas hadis apa yang disebut tadi itu. Ini kan lucu. Kitabnya orang Kristen kok ada di hadis? Kira-kira masuk di akal nggak ngomongnya ini? Ini Ustadz ini, Yahya Waloni ini. Dia ini kalau standar saya penyesat. Dia ini standar saya ini pembohong. Kemungkinan dia ini orang yang sakit hati. Mau cari peluang di Kristen tapi tidak dapat peluang. Terutama bilang mengklaim diri sebagai seorang rektor. Dia bukan seorang rektor. Nah, itu sedikit tentang orang ini. Dan masih banyak. Dia mengatakan Alkitab itu palsu. Sekarang pertanyaan saya, kalau Alkitab itu palsu, Pak Yahya Waloni, kalau Alkitab itu palsu, kau tunjukkan yang aslinya mana? Kalau ada Alkitab asli yang kau pegang, terutama Injil, yang kau pegang asli, kau tunjukkan kepada saya. Dan saya akan pindah Islam. Kalau benar-benar itu ada kamu punya Alkitab yang asli. Berarti Injil yang saya pakai sekarang tidak asli. Berarti bohong. Dan kalau kau bisa keluarkan aslinya, saya pindah agama. Tunjukkan. Tetapi kalau kamu tidak bisa tunjukkan, berarti Anda pembohong. Itu harus dipertanggungjawabkan. Karena Anda ini pembohongan publik.
mau mengangkat dirinya, mau mengangkat citranya, seakan-akan dia